Yes, hari ini kita kembali lagi ya kan, pemirsa Reza Talk dimanapun berada, smart people di luaran sana. Hari ini Eja udah langsung menunjukkan siapa bintang tamunya. Ini salah satu anak smart yang ada di Lida ya kan. Selain jago nyanyi, jago ngedance, terus sekarang lagi melomba dunia perfilman. Asik. Series film. Ya. Silakan perkenalkan diri Anda, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Siapa yang tidak kenal dengan yang akhir-akhir ini lagi trending ya? Sombong. Oke, tadinya gue yang mau nyombongin lah, tapi udah sombong dulu. Ridwan itu nama panjangnya emang Naibaho itu? Iya, Naibaho itu marga. Jadi Ridwan Naibaho. Oke, jadi Ridwan Naibaho. Jadi itu bukan nama yang muncul after Lida ya? Memang nama. Iya, udah nama asli. Nama asli. Oke, terus apa kabarnya sekarang, Wan? Sehat banget, A. Iya, kelihatan sehat sih. Iya, moodnya bagus, terus wajahnya segar gitu kan? Bangun tidur. Berarti itu kondisinya lagi baik-baik aja, pekerjaan juga lagi baik-baik aja. Oke. Oh, kalau lagi baik-baik aja itu dia kelihatan banget gitu. Kelihatan. Kalau nggak lagi baik-baik. Kalau nggak lagi mood banget, kayak kemarin menyerahkan diri kan, panggil cepat, panggil gitu kan. Jadi Ridwan ini di antara semua anak-anak yang Eja undang spesial, dia ini yang sering mengajukan diri. Jadi justru malah dia yang, ayo panggil aku mau cuti, aku mau cuti. Karena kondisinya kemarin itu kayak gimana ya jawabnya. Under pressure gitu ya. Aku kira alhamdulillah, tapi sekarang dia udah terlihat lebih cheerful, lebih happy, lebih bersyukur. Alhamdulillah banget. Ridwan kan tidak termasuk di top 3. Iya. Ya, di Lida kan nggak masuk di top 3, tapi rezekinya bisa dibilang menyamai yang top 3. Alhamdulillah. Atau bahkan lebih. Top 3-mu siapa aja sih? Selfie, Rara, Arif. Oke kan. Kita sudah, ya Arif yang kita udah jarang sekali terlihat, tapi justru Ridwan yang akhirnya di posisi juara 4, dia bisa melaju sekarang dan bisa mengambil posisi yang menurut Eja pribadi kayak udah aman dan udah tinggal ngegerakin aja. Kalau dia mau jalan terus ya pasti udah ketemu lah jalannya. Iya. Beberapa kali trending di YouTube. Iya, alhamdulillah. Dengan cover Indianya. Nyangka nggak, Wan? Nggak nyangka. Jadi tahu nggak itu posisinya? Coba ceritain sebenarnya itu kan masa-masa terpuruk. Itu sebenarnya masa-masa terpuruk, sumpah. Okay. Itu apalagi itu pandemi, dan kita kan pernah sampai di stop 1 bulan kan, nggak ada acara kan. Yes. Nah itu yang kayak, terus aku di sini ngapain ya di Jakarta ini gitu loh. Oke. Ya udah pulang kampung lah dulu, mana tahu nanti ada di sana yang mau manggil nyanyi segala macam, gitu kan. Oke. Pulang kampung, ternyata di sana juga lagi PPKM, nggak boleh apapun acara. Boleh ada acara apapun. Nah, bingung lah ini. Udah di Jakarta kagak ada kerjaan, pulang kampung juga nggak ada kerjaan. Alasan pulang kampung aku apa coba? Cuman aku kayak nyembunyiin fakta yang sebenarnya. Aku lebih kayak, ya lagi kangen keluarga. Lagi kangen keluarga. Padahal di situ aku posisinya memang lagi bingung banget, sama sekali kayak FTV juga di stop sementara, terus nyanyi-nyanyi juga di stop sementara, apalagi off air ya kan. Betul. Itu yang sama sekali tuh yang kayak, wow, dari mana lagi kita mendapatkan uang sayang gitu loh. Tiba-tiba Putri lah yang kayak, Bang Ridwan mau nggak cover India sama aku? Siapa yang nggak mau coba? Putri yang ngajak gitu loh. Kalau kita berpikir bisnis ya, kakak kan anak bisnis banget ya. Jadi kayak jadi pasti aku memikirkan lebih kayak, justru aku dapat effort yang lebih bagus dong ketika aku duet sama Putri, ya kan? Ya udah aku mau nih, aku gituin. Abang lagi di mana? Aku lagi di kampung. Oh, kamu sendiri lagi di mana? Aku juga lagi di kampung kata dia, tapi aku besok pulang. Abang mau nggak kalau memang abang mau cover sama aku? Ya udah buru-buru pulang. Besoknya aku langsung pesen tiket pulang. Cuman balik ke Jakarta ya. Cuman mau ngerjain cover India itu. Yang pertama tuh berarti yang judulnya yang Andiki Anjani. Apa? Andiki Anjani. Oke. Terus proses untuk pembuatannya sendiri
cuman maksudnya niatnya cuman ya udahlah gue cuman nge-cover doang, atau memang sudah dirancang, oh gue pokoknya kita bikin begini pup supaya biar viral? Nggak ada direncanain. Jadi kayak ngalir aja. Jadi kita itu take vokal hari pertama, hari kedua kita langsung dan itu video klipnya nggak ada yang kayak kita nanti ini. Yang penting bajunya sewarna aja udah. Bajunya sewarna, terus kita langsung jalan ke PIK. Di PIK itu kan rame banget orang ya. Iya. Kita jalan ke PIK, ya udah diambil aja tuh. On the spot aja tuh kayak kita di sini ngapain ya? Oh kita main-mainan aja di sini. Terus kita nanti di sini diri segala macam beli es krim. Konsep semuanya dari kalian? Konsep itu dari kami. Dan itu konsepnya ngalir, nggak kayak besok kita harus begini enggak. Videographer cuman just ngikutin kita. Oke. Jadi kayak ambil nanti videonya dari sini ke sini ya. Kalau aku nanti begini, nanti ngambilnya begini ya. Oke. Gitu, ngalir aja. Segala sesuatu yang memang tidak dipaksakan dan mengalir begitu saja, atau apa ya, orang ngomongnya kayak yang ya wes legowo udah pasrah, gue bikin aja. Karena aku yang pertama yang aku pikirin setidaknya aku ada kegiatan. Setidaknya ketika di TV lagi kita memang benar-benar lagi di stop. Ya udah, kita ngambil jalur YouTube aja. Oke. Dan itu aku ngerjainnya sepenuh hati. Sumpah aku itu kayak aku ini bener-bener nih pengen banget sepenuh hati. Masalah trending nggak trending itu urusan belakangan. Iya. Dan ya itu hasilnya bagus banget, alhamdulillah. Dukungan dari orang, dari teman-teman juga itu kayak bagus kayak gitu. Dan terbukti dari situ pengakuan publik terhadap Ridwan semakin meningkat. Alhamdulillah. Itu sangat terlihat sekali. Beberapa kali terbaca lagi-lagi nih sama KIJ terbaca, mau di sosial media atau di beberapa artikel, akhirnya muncul bahwa sosok kualitas Ridwan yang selama ini mungkin orang ya kayak mandangnya udah kayak KIJ lah. Di talent search manapun posisi juara 4 ke bawah itu kan istilahnya kayak posisi yang gambling gitu ya, posisi yang kalau lu emang beneran bagus lu bakalan naik, cuman kalau lu nggak ada selling pointnya ya udah lu akan hilang gitu loh. Nah itu berbeda sama Ridwan. Ridwan di sini justru karena dia tahu dia punya skill yang menonjol ya dibandingin sama semua anak-anak DA cowok. Kalau kayak dia bilang kan Ridwan punya skill dance yang di luar rata-rata gitu loh. Jadi salah satu titik poin kenapa akhirnya si lagu-lagu itu bisa viral dan trending dan sampai orang sampai euforianya sampai sebegitu ramenya tuh ya karena ada sentuhan yang nggak biasa gitu. Iya, betul. Sentuhan dance yang akhirnya Ridwan dan Putri bikin sehingga itu jadi kayak satu poin-poin penting di dalam cover kalian gitu. Bukan hanya suara lagi tapi benar-benar menunjukkan kita bisa dance dan itu terulang akhirnya melakukan beberapa kali take lagi kan? Ada. Jadi ada berapa cover sama Putri? Yang baru di up 2. Oke. Yang belum di up ada 3 lagi. Wow, masih banyak. Oke. Ditunggu aja nanti jadi, itu bakalan ada trio juga. Oh. Iya, jadi nanti bakalan ada trio. Pokoknya itu the best. Kalian tunggu. Luar biasa ya. Jadi kalian semua Puffers sama fans semua apa namanya? Ridwan Nation. Kalian semua harus pantengin terus, kalian harus nontonin terus semua karya-karya idola kalian ini karena sudah pasti tuh tadi udah diceritain bahwa mereka melakukannya sepenuh hati dan memang tidak ada unsur mau trending atau mau gimana. Jadi mereka benar-benar melakukannya ya saat gue bisa dan lagi lowong untuk melakukan itu, mereka akan melakukan sesuatu buat kalian. Nah, ini minuman tadi aja dari tadi minumnya sendiri. Dan sekarang minumannya Ridwan sudah mau datang. Silakan masuk, Mbak. Makasih banyak. Terima kasih ya Mbak ya. Just info buat kalian semua yang ada di sekitaran Tanjung Duren, ini aja lagi ada di salah satu cafe yang beneran cozy banget. Ini cafe areanya tidak terlalu dalam dan area parkirnya juga luas. Jadi kalian semua yang bingung atau gabut deh ya, nggak punya arah tujuan mau kemana, datang ke sini deh. Suasananya sangat cozy. Ini aja kebetulan ada di ruangan yang private roomnya. Jadi ini kita mendapatkan privilege lagi khusus katanya karena bintang trending hari ini yang datang ke sini ya kan, Ridwan. Dan buat kalian pokoknya ini kafenya namanya Eater Cafe ya. Jadi buat kalian semua ada di kawasan Tanjung Duren. Ini minumannya yang lagi aja minum best banget. Coklat Nutella klasik.
Dan itu coklat apa nggak tahu. Ini coklat Ridwan. Coklat Ridwan. Pokoknya enak. So, jadi mampir ke sini ya. And then Ridwan lanjut. Kembali lagi ke poin yang awal. Berarti selama masa pandemi ini Ridwan mengalami gejolak apa ya? Situasi yang banget itu situasi yang mungkin ya, yang membingungkan, yang memusingkan, kadang ya sampai akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah dengan istilahnya apa tadi bilangnya berkedok kangen keluarga tua. Padahal sebenarnya kan aku juga nggak sampai hati lah bilang ke bapak begitu juga kan, makanya aku kayak pulang ke sini tuh karena kangen gitu loh. Itu bener-bener aku down banget tahu. Aku pernah sebelum aku masuk JD11 itu, aku pernah 9 bulan tahu nggak dikasih. Bukan nggak dikasih sih, mohon maaf. Lagi belum ada kerjaan. 9 bulan? 9 bulan, itu awal-awal COVID. Itu aku 9 bulan bener-bener kayak, aku ngapain ya gitu. Mana berat badan aku di situ kan lagi naik banget kan. Makanya pas mau masuk JD11 itu aku disuruh bener-bener kayak, kalau memang kamu niat, ayo kurusin badan segala macem, jaga penampilan gitu-gitu. Dan itu emang bener-bener aku mikir di situ terpuruk banget, sumpah. Terus bertahannya gimana, Wan? 9 bulan loh. Saldo aku itu makan, ya kan, bertukan pada makan, ya, listrik, makan, and then aku itu kan harus ngirim ke keluarga juga tiap bulan karena aku di kampung kan udah alhamdulillah renovasi rumah dikit-dikit. Nah jadi kayak tiap bulan tuh harus ngirim begitu. Dan posisinya di situ kemarin aku bener-bener drop, kayak sampai aku mikir loh kayak, kalau aku pulang kampung gimana ya gitu loh. Sampai kayak jangan sampai aku bener-bener pulang kampung beneran gitu loh. Ya udah aku kayak pasrah aja dah, pasrah. Nanti kalau memang ada rezeki kita pasti datang aja gitu sih, aku mikirnya kemarin. Lebih kayak ngalir aja. Itu terpuruk banget. Dan itu akhirnya sempat berpengaruh sama mental nggak, Wan? Banget. Aku nangis tiap malam tuh aku nangis terus. Aku bisa turun 7 kilo cuma dalam seminggu gara-gara stres. Bagus dong. Ada manfaatnya, tapi dibalik itu kan nyesek. Batin cuy. Tapi hal-hal kayak gitu sebenarnya Ridwan sudah mempersiapkan atau belum? Kan memang ya tidak hanya Ridwan, bahkan semua lini, semua posisi, semua bidang saat pandemi kemarin kan memang bener-bener kita tahu itu kan tidak ada satupun yang tidak terdampak. Dan memang yang terbesar adalah mungkin kita sebagai seorang pekerja seni yang memang kerjaannya kita yang menghibur orang. Kalau kita nggak diundang orang, ya kita nggak punya uang, kita nggak dapat pemasukan, istilahnya kan gitu. Lah, apakah Ridwan memang sengaja untuk apa ya istilahnya bertahan di sini untuk, maksudnya gini loh. Ya gue tetap mau di sini, kalau gue balik ntar gue gak jadi artis lagi. Atau kalau gue balik gue mungkin nanti malah nggak dapet job sama sekali, jadi mau nggak mau akhirnya memaksa diri untuk survive, untuk bertahan di Jakarta. Ya kan kita tahu Jakarta betul, melangkah dikit duit, melangkah dikit duit. Gimana dong? Itu gimana, Wan? Ridwan menanggapi hal seperti itu di kala ya Kak Eja tidak bisa apa ya istilahnya menilai Ridwan sudah dewasa atau belum, cuman di momen yang saat itu even Kak Eja pun atau orang-orang besar di sana juga menjerit gitu loh, apalagi ini yang sama sekali tidak ada sama sekali pemasukan gitu. Kalau aku sebelum pandemi aku memang udah punya kayak tabungan gitu, jadi kayak uang untuk yang aku belanjain sama untuk uang simpanan aku ini aku bedain. Jadi nah itu ketika ini udah kepake nih abis, aku harus otak-atik yang tabungan akhirnya sampai itu benar-benar kayak 9 bulan loh, 9 bulan itu hampir setahun, 3 bulan lagi setahun deh pas itu. Itu jadinya lumayan kekuras gitu loh, segala macam. Jadinya aku kayak aduh, mau gimana aku di sini tuh kayak gitu. Makanya aku berpikir kembali, aku kuliah kan, aku kuliah karena aku udah berpikirnya kayak di usia yang sekarang itu aku udah nggak kepikiran main-main lagi gitu loh. Harus loh.
udah harus. Aku harus udah punya plan ke depannya mau buat apa, mau buat usaha segala macem gitu loh. Makanya aku bertahannya, untungnya ada ATM yang khusus aku tabungan tuh, alhamdulillah banget tuh. Kalau nggak ada tuh kayaknya aku nggak tahu deh. Nggak tahu, aku angkat tangan minta tolong sama siapa, aku nggak tahu. Tapi itu kayak gitu tuh diceritain ke orang-orang nggak? Even keluarga pun berarti nggak ada yang tahu ya? No, aku bukan tipikal yang begitu, Aku itu bahkan semakin stres akan terlihat semakin gila di depan orang. Oke. Berarti kalau ada gila-gila. Berarti gue tahu nih sekarang kalau Ridwan lagi pokoknya lagi nggak bener. Aku justru begitu, karena aku bukan tipikal orang yang gampang cerita tentang hal-hal pribadi, Karena yang pertama aku kayak, kalaupun kamu cerita, toh juga solusinya ada di kamu, yang gerak itu dari kamu gitu loh. Betul. Apapun yang sebenarnya kita hadapi, persoalan apapun, kadang ya memang jatuhnya harus kita sendiri yang mutus. Kadang kita cerita sama orang, even mereka ngasih lu gini aja, cuman yang tahu kita mampu begitu or tidak ya kita sendiri. Jadi, apapun itu ya kalau memang bisa diselesaikan sendiri ya better keep silent untuk semuanya dan do something untuk kalian sendiri, untuk Ridwan sendiri, untuk lagi susah lagi apa ya, kita mikir ngapain ya, mungkin sharing ke orang untuk sekedar better gue ngapain ya, benar. ini yang lagi trending, yang lagi tren apa ya, mungkin ya gitu. Jalan dari Putri itu adalah salah satu jalan yang apa ya, kesempatan dari Putri itu kayak iya, aku bersyukur banget tau, itu alhamdulillah banget. Jalan yang terbuka buat Ridwan gitu loh. Jadi apapun, makanya kayak Ija bilang tadi kan, Ridwan bersyukur. Kayak Ija bilang sangat harus bersyukur karena tidak semua orang mendapatkan posisi yang Ridwan tempati sekarang gitu loh. Dan aku sama Putri itu kan tipikal yang nggak enakan ya orangnya. Jadi kayak dia itu maksudnya gimana? Canggung kan kalian deket, tapi kayak masih ada nggak enakannya gitu loh. Aku sedekat apapun sama orang pasti ada kayak rasa nggak enaknya. Jadi kayak waktu itu dia mau ngajak syuting dan take vokal kan jaraknya ke Depok ya, dia ada kendaraan sendiri, sementara aku harus naik Grab segala macam. Nah dia itu kayak mungkin karena dia berpikir ini kan mau di YouTube aku gitu loh, jadi kayaknya aku mau jemput abang nggak? Terus kalau kasih syuting abang aku jemput nggak, gitu-gitu. Sementara aku tipikal orang yang dan kayak nggak ribet gitu, Kalau aku bisa sendiri nggak apa-apa gitu loh. Dianya itu nggak enakan banget. Aku naik motor sampai naik bawa koper sendiri. Kepiknya itu yang buat dia nggak enakan. Kayak abang jangan kayak gitulah, biar aku nggak apa-apa, sumpah demi Allah aku gituin. Nggak apa-apa, selagi aku bisa sendiri nggak apa-apa. Lihat aja ntar hasilnya. Kalau kita kerjain sepenuh hati, pasti akan memuaskan hati. Itu bener banget loh. Hubungan memang sesama anak Lida ini memang Eja sangat mengacungi jempol ya. Mereka tuh sebenarnya tidak saling memanfaatkan ya, karena kalian semua punya nama besar yang sama. Cuman terkadang harus ada salah satu orang yang membuka jalan, dan ini Kak Eja spesial buat si kecilku Putri. Kak Eja ucapin makasih sudah menjadi jalan pembuka buat kakaknya, ya kan? Itu baik banget tau. Bangga banget, Eja bangga banget sama anak-anak Lida, DA yang dengan sangat legowonya tidak memandang nama gue lagi besar, nama gue lagi viral, gue lagi begini, dan tetap bergandengan tangan, saling bahu membahu itu. Aku tuh kalau ngomongin orang baik tuh suka terharu gitu. Merasa tertolong banget sama Putri. Iya. Aku kan anaknya gampang deket kemana-mana. Semuanya adik-adik aku tuh aku sayang banget. Cuman ketika ada orang, aku nggak perlulah cerita apa aja kebaikan dia ke aku. Cuman dia anak yang baik menurut aku. Yang aku kadang ada di situasi terpuruk, kadang nggak pernah ngomong ke siapa-siapa. Kayak aku nggak pernah mau ngomong kayak mereka, ayolah ngomong ke kami. Enggak, aku gituin. Cuman kadang aku butuh kayak dielus doang, kayak kamu kenapa gitu loh. Aku butuh itu, karena mungkin dari kecil bapak aku itu tipikal orang yang cuek. Cuek. Dan aku dari umur 3 tahun udah nggak punya ibu.
Jadi jarang banget dapat situasi yang kayak ketika aku lagi butuh kasih sayang itu nggak dapat gitu loh, A. Iya, iya. Karena bapak kan kalau ke anak itu rada cuek sebenarnya. Yang biasanya itu kan ke mama. Betul. Teman-teman aku alhamdulillah baik-baik banget semuanya. Aku senang banget. Alhamdulillah. Siapapun itu teman-teman aku pasti tahu kan, dari Rara, Putri, Aulia, Nabila, Rani, Alip, Kak Ical itu semuanya, Hari Gunawan, Randa, Faul. Iya. Aku itu kalau mereka seneng banget aku tuh sama orang baik tuh, kayak hal-hal kecil yang mereka kasih ke aku tuh aku selalu doa dalam hati aku kayak, ya Tuhan, orang ini udah berbuat baik sama aku, balas kebaikan dia dengan rezeki yang berlimpah, gitu-gitu loh. Aku sayang banget sebenarnya kalau berteman nih. Tipikal yang suka berteman aku tuh. Kayak kalau udah sayang tuh sayang banget. Iya. Kelihatan sih sebenarnya kan kalau dari apa ya, Kak Eja memandang kalian semua gitu loh, anak-anak DA Lida yang hidup sendirian istilahnya di sini. Yang benar-benar sendirian, kalau kayak Kak Eja, terus Ika, mungkin kita memang ada keluarga yang ikut tinggal sama kita. Jadi mau tidak mau ya apa-apa ya kita larinya pasti ke keluarga. Tapi kalian yang memang benar-benar sendirian di sini, istilahnya ya teman kalian ya keluarga kalian ya teman seperjuangan kalian gitu loh. Jadi kadang Kak Eja pun kalau kayak ngelihat kalian lagi jalan-jalan ya udah like a family gitu loh, kayak yang memang bener-bener ya udah ini keluarganya Ridwan ya ada Ical, ada Nabila, ada Rara, ada Putri dan lain-lain gitu loh. Jadi kayak yang nggak kaget, bahkan kalau ngelihat satu nggak ada, kemana tuh si itu. Iya. Kadang bisa ngelihat sisi kehidupan kalian lagi ngapain tuh ya dengan lihat story masing-masing dari kalian. Mau lihat Ical ya nonton aja, oh Ical ada, oh ternyata di situ ada Ridwan, di situ ada Nabila, ada ini, ada itu. Bangga sih, Kak Eja bangga, dan pokoknya sekali lagi Eja bersyukur, Ridwan juga harus bersyukur, dikelilingi sama orang-orang baik. Kita namanya seorang entertain, yang terpenting adalah terus berbuat baik sama orang, karena disitulah nanti rezeki itu akan datang karena omongan orang, karena oh iya si itu tuh baik loh, karena predikat yang diberikan sama orang lain ke Ridwan misalnya. Ridwan tuh orangnya gini loh, oh Ridwan tuh keren banget loh. Jadi dari situlah mungkin rezeki akan muncul. Jadi jangan apa namanya? Jangan nyerah, jangan pernah ngerasa sendirian. Even kita memang tinggalnya berjauhan atau ketemunya cuman di dalam studio pun, itu adalah hal yang tidak patut dibilang bahwa kita nggak deket atau kita nggak attach atau kita nggak perhatian dan lain-lain. Bahkan kadang Kak Eja pribadi aja kalau nanya, Kak anak-anak gimana Kak, si ini gimana Kak, kadang lewat manajer di situ. Kayak yang maksudnya kalau gue sendiri juga lagi ngedrop, anak-anak gimana ya Kak, gitu loh. Kayak gitu sampai ini J yang ini. Jadi kadang sampai mikir, ya Allah gini ya Allah gini bikin dan segala macam. Bahu membahu saling menolong itu adalah salah satu hal yang patut dilestarikan ya. Jadi sekarang ini di masa yang seperti ini kita harus selalu melakukan hal-hal yang positif, saling membantu sesama. Mau ke orang lain, mau ke tetangga, mau ke teman sendiri, itu pun harus kita lakukan. Iya, karena kalau kita bantu orang itu secara nggak langsung juga buka pintu rezeki buat kita sendiri. Betul. Ya itu memang udah jadinya Allah. Kita saling bantu. Aku yakin banget. Kebaikan tuh pasti baliknya juga kebaikan lagi ya, dengan berbagai macam cara. Ketemu orang baik, diberi kesehatan, ya kan? Iya. Dikasih teman yang baik, itu rezeki semuanya. Jadi makanya kita harus syukur, dan Ridwan punya skill yang luar biasa. Lagi-lagi kayaknya harus ngomong itu. Iya. Ya. Kembangin apapun yang ada di dirinya Ridwan. Mau itu hal sekecil apapun, mau even jago masak kayak or apapun itu, tunjukin skill yang nantinya akan menjadi senjata yang lain saat kita memang sudah tidak ada di dunia entertain. Nah kan
Ridwan tahu sendiri sekarang dunia entertain kan dunia yang orang ngomongnya selalu dunia yang sementara ya Wan ya. Iya betul. Ya kan? Persiapan apa yang akhirnya Ridwan lakukan? Pandemi ini kan istilahnya kayak kita lagi dites, kita lagi ujian, kuat nggak nih kita dengan momen yang ya kita ngomongnya itu udah sangat berat buat kita. Cuman momen yang terberat lagi adalah saat kita sudah tidak ada lagi di dunia entertain itu. Sedangkan dunia entertain adalah dunia yang passion kita, dunia yang kita cintai, dunia yang menjadi apa ya istilahnya keinginan kita, mungkin cita-cita dan lain-lain, mimpi. Lah kalau sampai itu sudah benar-benar tidak bisa lagi kita jalani, persiapan apa yang akhirnya sekarang Ridwan dari sekarang udah mencanangkan, oh pokoknya gue kalau ada momen kayak pandemi gini lagi, gue mau begini, gue harus begini, gue harus punya ini untuk persiapan apa? Kalau untuk persiapan sendiri, aku kan udah kuliah dari awal karena sebenarnya aku udah telat kuliah beberapa tahun, cuman karena kalau kuliah jurusan apa kalau boleh tahu? Manajemen bisnis. Oke, sama. Jadi aku kayak aku kayaknya harus kuliah. Setidaknya aku tahulah dasar buka bisnis itu seperti apa. Setidaknya aku dapat ilmu bagaimana sih jadi pebisnis yang bagus gitu loh. Makanya itu buat planning aku yang kedepannya. Kalaupun ibaratnya dunia entertain ini kan bakalan ada perputaran kan Nah aku itu bisa memanfaatkan kondisi aku yang sekarang untuk membentuk masa depan aku dengan bisnis untuk kedepannya gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi aku nanti aku kan suka banget sama kayak buat rumah makan tapi yang khas daerah aku gitu loh. Karena aku kan bisa masak kan. Bisa masak. Jadi aku kayak pengen punya restoran sendiri gitu. Makanya planning aku itu aku kuliah, setidaknya aku dapat ilmu segala macam. Ketika itu nanti ilmu itu aku bisa aplikasikan, aku bisa buka bisnis sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi rencananya untuk kedepannya akan ada bisnis ya? Iya, amin. Terus kalau untuk dunia entertain yang sekarang Ridwan jalanin, Ridwan sebenarnya terkendala di apa sih? Orang kan ngomongnya, ya apa sih udah keren, udah tampang oke, bisa ngedance, terus apalagi yang mau Ridwan kembangkan selain itu gitu loh? Kalau aku karena dari kemarin kita dikasih kesempatan untuk main FTV ya, jadi aku tuh pengen banget aku bisa main film dan aku bisa atau main series, web series segala macam. Itu aku pengen banget. Jadi aku kan suka banget sama hal-hal yang baru gitu loh. Jadi kayak udah ini, aku kayaknya pengen yang sesuatu lagi deh gitu. Kalau kemarin kan kayak FTV, mungkin aku udah enggak kaget atau enggak kaku-kaku banget lagi lah. Waktu awal-awal kan kita kaku banget ya. Jadi kayak FTV mungkin nanti insya Allah kedepannya batu locatannya jadi film atau series gitu. Aku pengen banget. Udah berapa judul sih? Kalau FTV? 20-an lebih aku. Udah 20-an lebih? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu udah jadi modal lagi tuh kan, ya kan? Makanya kayak Jibran tadi, semoga hal-hal baik yang kita ucapkan hari ini benar-benar didengar Allah dan Ridwan benar-benar bisa mengembangkan semua potensi skill yang ada di dirinya, bisa jadi apa ya kayak jadi doanya kalian semua jadi orang besar, jadi orang sukses, jadi orang yang berguna, yang membanggakan keluarga dan menopang kehidupan ekonomi keluarga terutama. Itu yang terpenting itu. Lah kehidupan di sana gimana Wan? Waktu Wan menghadapi pandemi yang begitu beratnya di sini, keluarga di sana gimana? Keluarga di kampung karena atau mereka juga maksudnya itu kan tadi Wan bilang Wan nggak bilang sama mereka. Iya. Terus kalau mereka nelfon Wan kirimin duit dong, Wan ngomongnya apa? Keluarga aku itu nggak pernah minta duit tipikal mereka itu yang kayak nggak pernah mau minta 1.000 pun nggak pernah. Itulah aku bersyukur banget punya keluarga aku yang sekarang tuh kayak nggak pernah, demi Allah nggak pernah. Bapak aku sekalipun nggak pernah kayak Wan kirimin bapak duit, nggak pernah, lillahi ta'ala. Dan yang paling penting ketika duit kau lebih, kau harus bersedekah. Karena secara nggak langsung sedekah itu nanti akan dibalas Tuhan lebih besar ke kau. Bapak selalu bilang begitu ke aku. Jarang banget
keluarga yang seperti itu, dan Ridwan lagi-lagi harus bersyukur harus bersyukur lagi. Bapak itu sebenarnya aku tahu dia itu sayang banget sama anak-anak itu, cuman bapak itu bukan sama kayak aku. Aku itu sayang sama orang tapi aku nggak bisa nunjukin kalau ketika aku sayang banget loh sama kamu. Nggak gitu, Iya. Cara menunjukkannya beda. Iya. Nggak yang gamblang gimana gitu. Iya. Kayak aja paham juga karena itu tipe orang-orang yang biasanya sayangnya tulus. Kalau yang begitu daripada yang dia pura-pura ya, itu yang justru lebih harus diwaspadai atau dipertanyakan gitu. Tapi kalau emang bener-bener yang tulus tuh kadang ya memang kita kayak yang biasa. Ya udah gitu. Tidak mengumbar, tidak show off dan lain-lain. Yang paling penting ketika kamu butuh aku, apapun yang bisa aku lakuin, aku lakuin. Yeah. Aku nggak bisa bantu kau dari materi, aku bisa bantu dari tenaga aku. Yeah. Gitu loh. Aku bukan tipikal yang kayak, aku tahu sayang banget loh sama kamu. Nggak gitu aku tuh. Aku lebih ke perilaku ketika aku memang sayang sama anak itu, aku kangen, aku peluk. Yeah. Just siapapun itu, mau teman-teman aku yang adik-adik aku tuh semuanya, Yeah. mau cewek mau cowok. Kalau aku lagi memang udah jarang ketemu segala macam, aku peluk. Aku peluk, udah. Just itu, bukan kayak aku kangen banget tahu sama kamu. aku tuh kayak gitu, bukan just yang begitu. Aku tuh bukan tipikal orang yang begitu. Baiklah. Terus Uwan sekarang ya of course ya capek kerja di sini sendirian, yang tahu kondisi susah senengnya di sini Uwan sendiri. Terus berharap mau melakukan hal besar apa buat keluarga Wan? Yang sejauh ini belum sampai kesampaian sama sekali. Melakukan hal apa ya? Aku tahu nggak sih, aku tuh kalau tiap malam tuh ada satu waktu aku kayak bercermin. Aku tuh benar-benar, aku tuh tipikal orang yang sering ngomong sama diri aku sendiri. Oke. Kayak aku bisa kayak makasih gitu loh. Kayak berterima kasih sama diri sendiri gitu. Sama diri sendiri. Oke. Kayak makasih udah bertahan sampai detik ini loh gitu. Kayak kadang kan kita kalau lagi capek, lagi capek pikiran juga. Kadang suka kayak suka nyalahin itu gitu kan. Kayak kenapa sih gue begini? Iya. Kenapa sih gue begini? Gitu-gitu loh. Iya. Sementara lo bisa sampai sebertahan ini tuh karena diri lo sendiri gitu loh. Iya. Berterima kasih gitu. Sesekali tuh berterima kasih sama badan lo, sama diri lo sendiri. Karena lu capek, dia juga capek sebenarnya. Tapi yang bisa buat kita berdiri sampai detik ini pun ya diri kita sendiri. Itu kadang coba deh berterima kasih. Aku tuh selalu kayak makasih banyak. Sampai saat ini masih sehat-sehat, enggak macem-macem, enggak pernah sampai yang drop-drop banget. Sakitnya sebentar-sebentar doang. Kayaknya badan aku ini tahu diri deh. Badan aku ini anak yang tahu diri. Tapi di titik itu pernah sampai yang aku pernah sampai mukul-mukul muka. Nah itu yang kayak gitu ya. Kita level stres orang-orang itu kan berbeda. Tidak ada level stres setiap orang yang dibilang sama ya. Kalau pas gue lagi ke stresnya orang nggak punya uang pukul rata begitu aja, atau stresnya orang yang lagi hidupnya lagi gimana ya begitu, nggak ada ukurannya. Iya. Hal apa yang terberat, yang level stres tertinggi apa yang akhirnya pernah ada di dirinya Wan? Kayak teman-teman deket aku tahu deh itu. Mereka ngeliat juga sih kayak aku pernah mukul-mukul muka aku tahu. Aku capek. Aku kan anaknya overthinking Aku tuh selalu memikirkan ketika ada orang yang ngomongin aku begini, begitu segala macam. Anak ini nggak baik, pengaruh buruk gitu-gitu loh. Kadang aku mikir seburuk apa sih aku gitu. Lingkungan aku itu semuanya lingkungan, menurut aku lingkungan yang benar. Just juga teman-teman aku, bisa tahu siapa teman-teman aku. Lingkungan aku tuh siapa aja gitu loh.
kayak mereka tuh, aku ada aja dengar omongan kayak jangan berteman sama ini pengaruhnya buruk gitu loh. Omongan itu datangnya dari sesama teman sendiri orang luar. Teman aku, mereka kayak nasehatin gitu loh. Oke. Kayak kemarin aku dengar begini, kamu tuh begini katanya. Aku sampai kayak, bahkan ada teman aku sendiri yang ngomong ke aku, aku pernah disuruh dijauhin loh. Aku pernah disuruh ngejauhin kau. Dijauhin gitu loh. Kayak aku salah apa sebenarnya sama kalian gitu loh. Oke. Tapi ya begitu, aku anaknya kan overthinking ya. Kayak aku di kamar itu, aku salah apa ya sama orang ya? Yang aku lakuin selama ini emang apa ya? Seburuk apa gitu loh. Mereka bilang kayak gitu. Mungkin mereka juga berani jujur ke aku karena mereka udah nganggap aku kayak teman, udah saudara sendiri kan. Okay. Aku pernah disuruh ngejauhin kau. Karena apa aku gituin? Karena kau itu pengaruh buruk menurut mereka. Pengaruh buruknya di mana? Justru aku jelasin ke mereka, teman-teman aku kayak gini. Kalau kalian ngerasain sesuatu hal yang gak baik sama aku, tegur. Betul. Tegur. Teman yang baik tuh kayak gitu. Ketika lo ngerasa gua nggak baik, tegur baik-baik. Kamu kayak gini, harus kayak gini. Dan mereka juga bahkan bilang kayak gini, nggak ada kok yang salah sama kau. Justru karena aku berani ngungkapin ini ke kau, karena aku ngerasa kayaknya yang salah itu mereka. Betul. Makanya aku sampai seberani ini ngungkapin kau. Terus aku itu anaknya selalu introspeksi diri sama orang, sama teman-teman aku. Oke. Selalu aku introspeksi ketika aku lagi mungkin mood aku nggak bagus segala macam. Aku selalu kayak kalau aku ada salah sikap, kasih tahu segala macam. Kalau tiba-tiba diomongin kayak gitu kan, teman-teman aku juga pastinya kayak, lah yang tahu teman aku kan aku ya. Kok kalian so tahu gitu kan? Makanya dia berani nyampein ke aku gitu loh. Ya. Gitu. Toxic. Beracun ya, beracun banget. Itu hal-hal yang apa ya? Ya itu kembali lagi hal kayak begitu kontrolnya ada di kita. Itu hal yang kontrolnya benar-benar bisa kita atur gitu loh. Kita memilih teman, memilih pergaulan, itu semua ada di diri kita sendiri. Kita yang bisa ngerasain, oh ini orang, even orang ngomongnya mau gedablak kayak apa, si A begini. Tapi kalau kita yang merasakan bahwa si A oke kok buat gue, dia nggak ada masalah sama gue mau berteman sama dia kayaknya juga aman-aman aja. Itu hal yang kontrolnya ada di kita. Jadi ya balik lagi, Ridwan harus mampu jadi orang yang menurut Kak Eja overthinking boleh, cuman jangan akhirnya menjadikan itu membuat masalah yang tidak ada seakan jadi ada. Iya, aku tuh kekurangan tuh begitu. Iya, itu. Kak Eja pun overthinking, cuman akhirnya gini loh, gue mikir gue ini cuman kayak merekayasa bahwa sebenarnya masalah ini nggak ada, tapi karena gue yang terlalu membawa kan, terlalu berat, seakan-akan masalah ini ada di depan gue gitu loh. Sebenarnya nggak ada gitu loh. Jadi makanya itulah masalah terbesar orang-orang yang overthinking. Jadi dia kayak yang mempunyai tingkat ketakutan yang luar biasa yang itu ada di bawah alam sadarnya dia gitu. Jadi kayak sampai ke bawah susah tidur lah, apalah. Iya benar banget. Tapi sebenarnya masalah itu nggak ada. Jadi ya itu kalau Kak Eja boleh sharing ya begitu. Hilangin atau kurangin, hilangkan atau kontrol. Jangan sampai seperti dikuasai sama overthinking yang berlebihan yang akhirnya ya kita akhirnya nggak semuanya yang lagi Wan kerjain atau semua yang Wan sedang bangun, yang sedang Wan mimpikan hancur, ambruk. Iya. Tidak ada bentuknya gitu. Jadi karena ya hal-hal seperti itu. Kita kan kalau ada di lingkungan yang positif tuh kan, of course kitanya juga kebawa positif. Iya kan? betul, Bener betul Setuju banget dengan statement itu. Setuju banget. Sekarang seandainya Kak Eja harus sedikit meminta pendapat sama Wan pernah mengalami tingkat stres yang tinggi.
Apa tanggapan Wan sekarang melihat berbagai macam fenomena ya? Ini terjadi di semua kalangan gitu loh. Kadang ibu rumah tangga atau suami atau anak atau seorang pekerja, even itu seorang penyanyi pun atau entertain pun juga terjadi. Suicide, bunuh diri yang akhirnya itu adalah level keputusasaan yang tertinggi buat Kak Eja. Wan pernah ada di posisi itu apa enggak? Wan, aku nggak setuju sama dengan sikap yang mereka yang seperti itu. Even saya stres tapi saya nggak setuju, atau saya pernah ada di momen stres tapi saya nggak setuju dengan momen atau tingkah atau perilaku saya harus bunuh diri itu. Menanggapinya gimana, Wan? Terjadi loh, itu beneran terjadi. Karena kita gini ya, kita kan nggak tahu ya kekuatan mental orang itu kan nggak sama ya. Betul. Kadang orang meremehkan dengan hal cuman kayak alah gitu doang stres. Ya. Alah itu dong dipikirin gitu loh. Jangan sesekali bilang begitu. Itu kalian nggak tahu apa yang sedang dia alamin dan Betul. bagaimana cara dia menanggapin itu. Kalian nggak tahu kekuatan mental seseorang itu berbeda-beda loh. Apa yang mungkin masalah itu bukan cuma itu aja. Mungkin dia punya masalah yang lain terus digabung sama masalah yang besar ini. Itu yang kadang membuat orang sampai bunuh diri. Demi Allah aku pernah berpikir seperti itu. Demi Allah. Makanya aku bilang sekarang kalian jangan pernah ngeremehin ketika orang lagi ada masalah hidup, ada masalah apapun itu yang sedang dialami, jangan pernah kayak nyepelehin gitu loh, kayak alah gitu aja stres. Iya. Lah beban hidup gue lebih berat. Jangan seperti itu. Kita nggak tahu kekuatan mental orang seperti apa. Jangan pernah ngeremehin. Itu aja sih. Kalau kalian bilang nggak bakal ngapain sampai bunuh diri, buktinya orang bunuh diri banyak banget. Itu fenomena yang terjadi dan bahkan peningkatannya drastis saat pandemi kemarin gitu loh. Jadi kayak yang ya makanya kayak Ija bilang pandemi ini adalah kayak latihan ujian buat mereka yang nggak kuat ya, mungkin pilihan mereka udah nggak ada pilihan lain ya kan. Mungkin salah satu dari mereka hidupnya selalu dikelilingi dengan orang-orang toksik, tidak ada yang membawa positive vibe sama sekali. Jadi ya udah, buat apa gue ada di dunia? Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk akhirnya bunuh diri gitu. Dan itu yang hal yang selalu Kak Eja bahas sama manajer, sama teman-teman. Kadang kita selalu menempatkan posisi kita itu, nih kasus ini begini, memungkinkan nggak ini akhirnya terjadi sama kita karena kita stres, karena kita mungkin faktor stresnya kita tuh bukan hanya dari istilahnya dari pekerjaan. Bisa salah dari satunya keluarga. adalah dari sosial media. Sosial media itu paling sosial Wan media. punya haters nggak sih? Enggak sih, alhamdulillah Terbilang enggak. nggak punya ya? Alhamdulillah banget. Cuman hatersnya itu di dunia nyata. Gimana dong? Oke. Ya tinggal nonjok kalau itu mah. Aja lebih seneng kalau ada nonjok, nyata. kalau aku lebih suka nonjok itu ketika di depan aku. Ini di belakang aku. Jadi kayak Tapi mulut. Enggak. Belum pernah. Kalau aku tahu kayaknya aku langsung itu deh. Oke. Jadi kayak ketika kalian gini ada ya. Jadi manusia itu jangan pernah ngurusin kehidupan orang lain yang kenyataannya kalian itu nggak ada kontribusinya buat hidup orang lain, tuh jangan deh. Serius. Karena masih banyak hal-hal yang perlu kalian urusin daripada kalian ngurusin kehidupan orang lain yang udah jelas-jelas orang lain itu ngelakuin apapun itu nggak ada kontribusinya sama kalian, nggak ada hubungannya apapun. Ngapain kalian urusin? Betul. Gitu. Betul. Kayak nggak ada kerjaan gitu. Iya, emang mereka nggak ada kerjaan semua. Iya juga sih, kebanyakan yang nggak ada kerjaan kan. Nggak ada kerjaan semua. Kalau mereka ada kerjaan di kantor kali nggak ngurusin main handphone. Terkadang mungkin ada yang terlalu ambisi dengan kita, terus dia nggak dapet, dia nggak bisa mencapai sesuatu yang pengen dia ituin, jadi jatuhnya ngejatuhin gitu. Itu banyak. Ya. Terus memandang kita
Ini yang di depannya Wan nih hatersnya banyak nih. Oh iya? Kan? Oh iya dong, banyak dong. Atau teman-teman di luar, mamanya siapa kayak Putri kah? Atau memandang haters sekarang secara globalnya. Wan setuju nggak dengan yang namanya sekarang the freedom of speech? Yang kita ngomong katanya orang kita kan sekarang ada di dunia freedom of speech yang kita bebas untuk memberikan pendapat dan segala macam gitu loh. Sebagai sosok anak kuliahan yang berada di dunia bisnis, yang mengambil jurusan bisnis, memandang hal itu bener nggak? Atau membenarkan or ya harusnya sih nggak begitu, tapi begini, gimana Wan? Mungkin tergantung konsepnya kali ya. Mungkin kalau konsepnya itu kita berpendapat untuk hal-hal yang kayak kebijakan-kebijakan yang dibuat suatu pemerintah atau segala macam, ya kan? Mungkin untuk kita adu argumen berpendapat mungkin masih bisa. Cuman kan kadang haters ini kan berpendapatnya kan tentang hidup orang. Ya kan? Mereka bukan berpendapat sih menurut aku, lebih kayak lebih mengetahui kehidupan orang lain daripada mengetahui kehidupan diri sendiri. Jadi mereka tuh seolah-olah udah tahu nih bentukannya kita gimana, luarannya dalam kita bagaimana. Makanya mereka tuh langsung ngomong, itu bukan pendapat sih menurut aku. Dan sebenarnya sangat bodoh buat orang-orang yang termakan dengan isu yang dibuat oleh haters or netizen atau opini yang sedang mereka giring tentang si A, si B, si C, dan sampai kita akhirnya masuk terjun ke dalam problem itu menurut Eja hal yang sangat bodoh banget gitu loh. Bodoh sekali karena kita kan ya orang-orang yang mempunyai tingkat intelijensi di luar rata-rata pasti nggak akan deh ngurusin hal-hal kayak begitu gitu loh. Betul. Dan Kak Eja sempat beberapa kali seperti ngelihat gini lawan di dalam grup GD11 sekarang kan istilahnya Wan kan sangat diuntungkan dengan adanya grup GD11 ini, ya kan? Wan sempat ngerasa minder nggak dengan lingkungan atau teman-teman yang istilahnya satu grup sama aku? Ya dibilang kayak Eja deh, kayak di dalam kalangan Divo mungkin saya yang terunder gitu loh, secara lulusan atau secara degree. Nah ya kan, lulusan juara ya kan, orang kan selalu gembar-gembar kalau juara nggak juara, benar. Begitu. Mungkin kalau di GD, Wan ngerasain itu nggak? Ngerasain. Di underestimate sama orang di luar sana, mungkin fans dari fans dari idola satu yang membandingkan dan lain-lain. Kalau fans sih nggak terlalu membanding-bandingkan kita, alhamdulillahnya. Kadang aku manusiawi sih sebenarnya kan, kalau kita lagi berpikir kayak, mereka ini juara-juara nih, suara mereka bagus-bagus nih. Tapi aku membalikkan keadaan itu dengan cara kayak, mungkin aku bagusnya begini. Ketika mereka memang suara-suaranya bagus, mungkin di part ngedance-nya aku yang harus bagus. Begitu. Betul. Jadi aku ambil just positifnya aja, lebih kayak untuk yang suara-suara tinggi gue minder nih. Pak Ulama Gunawan nih, ya kan? Mereka yang tapi kalau udah part ngedance-nya maju langsung kayak, hai, gue yang paling bagus gitu. Good, bagus banget. Jadi sebenarnya rasa percaya diri itu ya kita balik lagi. Itu yang mengkontrol itu ya diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita termakan sama suasana, kita juara, kita nggak juara, kita nggak akan menonjol dan kita akhirnya tidak bisa shining like a star, ya kan? Tapi aku pernah tahu, di waktu sama Putri kan ada fans couple kan, Harput lovers. Nah, mungkin mereka itu nggak masuk Harput deh, cuman ada beberapa orang tuh yang akun tuh yang kayak, Ridwan jaga akhlak lu ya, gitu-gitu. Jangan dekat-dekat sama Putri ya, gitu-gitu. Aku cuma mau bilang kayak gini, kalian itu nggak anak 11 tahun. Kalian itu nggak tahu kedekatan antara yang satu dengan yang lainnya itu gimana gitu loh, hubungan baiknya. Mungkin just di kamera kami kayak kelihatan cuek segala macem, tapi di belakang kamera atau di kehidupan sehari-hari kami bahkan lebih dekat gitu loh. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh segala macem gitu loh. Nggak selalu lah, jangan kalau lagi ya itulah opini yang kadang digiring akhirnya menjurus ke hal-hal yang tidak
tidak realistis gitu loh. Ya kan? Masa dibilang kita lagi apa ya istilahnya kita cover bareng, or kita lagi nyanyi bareng berdua, or foto bareng, mereka selalu menggiring bahwa hal itu lagi pacaran, lagi ada suka-sukaan. something Come on, ngerebut. ayo dong jadi orang pinter dong, jangan dikit-dikit lihat orang foto bareng, pacaran, sama si ini. Itulah itu rusaknya budaya sekarang tuh. Iya. Jadi seperti tidak ada lagi hilang semuanya. Jadi nilai-nilai yang sebenarnya ada atau nilai-nilai yang benar itu semuanya dikalahkan dengan opini-opini yang mengarahnya ke sisi negatif gitu. Oke, Wan. And then single tahun ini. Tahun ini apa tahun 2020 ya? Kemarin udah keluar single ya. Alhamdulillah, tahun ini rencana mau keluar single lagi? Tahun depan deh kayaknya. Tahun depan insya Allah. 2021 akhir. Aku pengen banget itu aku nanti punya single tapi yang benar-benar nunjukin bahwa sisi Ridwan banget. Iya dong. Sayang banget ya. Eja setuju banget. Eja agak sedikit komplain ya. Itu kemarin Ridwan, aduh. Kalau gue harus reaction ya, itu video klipnya Ridwan kemarin itu sangat nggak oke banget. Bapakku sampai komentar apa? Dia bilang gini, aku udah ngeliat kau dari HP, terus kau di dalam HP. Iya, jadi apa yang mau ditunjukkan gitu loh. Jadi ini gue ngomong bukan sebagai membandingkan atau merasa lebih atau gimana ya, cuman sebagai orang awam yang nonton itu aja gue kayak yang ini maksud konsepnya apaan ya? Udah nontonnya di handphone, terus orangnya nyanyinya juga di dalam handphone gitu. Jadi kayak tidak ada sisi keindahannya gitu loh kan. Mungkin mudah-mudahan yang next nanti lebih lebih terkonsep dengan rapi dan Ridwannya juga tereksplor ya kan, skillnya Ridwan juga, padahal lagunya oke banget loh. Itu lagu kan yang kita ini kan yang kita diskusiin kan. Kacau, baiklah. Terus oke, berarti 2022 mau ada single sesuai dengan konsep dengan konsep aku. Nanti aku kayak mau Indian nggak? Aku lebih kayak pop dude. Tapi aku nanti ada nge-rapnya, nge-rapnya dan aku itu ada partner dance-nya. Jadi aku kayak pengen explore emang yang kayak ini Ridwan banget nih gitu loh. Yes. Nyanyiin dikit teman si single itu. Jangan, belum. Lagi milih-milih lagu. Itu yang kemarin di dalam handphone itu. Yang dalam handphone itu. Rapnya kali ya? Iya. Cinta bukan untuk dipandang-pandang, cinta bukan untuk kau timbang-timbang. Kalau memang cinta, ya katakan cinta. Kalau tidak, ya lupakan saja. Karena jodoh di tangan Tuhan. Kalau ini kan konsepnya Melayu ya. Yeah. Semoga nanti akan launching lagi single terbarunya dengan konsep yang sesuai sama Ridwan, dan itu akan menggegerkan semua Ridwan Nation dan semua pencinta dangdut se-Indonesia ya. Tapi aku juga punya angan-angan tau, punya single duet tuh, single tapi duet gitu. Sama Putri tapi ala-ala India. Lucu gak sih? Nanti malah kalau diundang ke India kan tiba-tiba kayak Ridwan sama Putri. Ke India dong. Ya Allah, baiklah. Gue tapi nggak bisa ngomong dong. Wan, kalau mau mengungkapkan sesuatu ke Putri, kira-kira apa? Si Putri ada di sana, dia lagi nonton. Mudah-mudahan apa terserah yang Ridwan mau ucapin. Buat Putri, aku tuh kalau bicara Putri pengen mewah mulu. Gak apa mewah aja. Buat Putri, adik aku, tetap jadi orang yang aku kenal, tetap jadi anak baik, tetap jadi anak yang kuat. Aku tahu juga kamu pasti lagi di masa-masa sulit. Aku tahu, aku paham banget. Makasih banyak. Aku cuma bilang makasih banyak atas semua kebaikan kamu buat abang. Allah balas semua kebaikan kamu. Allah kasih keberkahan buat kamu, berkah rezeki, berkah usia, berkah buat keluarga juga. Pastinya aku sayang banget sama kamu.
Eja nitip Putri ya Wan ya, nitip Putri, jagain, jadilah sosok kakak buat Putri yang mengayomi dia, karena I know Putri itu sangat butuh orang-orang yang bisa mengerti dia, orang-orang yang bisa support dia, dan mudah-mudahan itu ada di semua teman-temannya, terkhusus ada di Wan yang menurut Kak Eja kalian sudah sangat attached sekali ya. Oke, mungkin kalau buat kalian semua di luar sana yang masih penasaran seperti apa nanti single-single or cover-cover dari Ridwan or Putri, kalian bisa pantengin pokoknya YouTube-nya mereka ya. Kalau YouTube semua sosial medianya Ridwan apa aja? YouTube aku ada One Channel. Oke. IG aku Lida_Ridwan17. Oke. Terus TikTok, Twitter dan TikTok juga Lida_Ridwan17. Oke. Lida Ridwan. Twitter aku mau main. Twitter karena nggak tahu. Yes. Jadi buat kalian semua, Eja cuman mau ucapin terima kasih yang sudah nonton, buat yang hari ini mendapatkan banyak sekali ilmu, semoga bermanfaat, dan yang yang disampaikan Ridwan dan Eja hari ini, pembahasan kita apapun itu semuanya adalah mengarah untuk kebaikan, dan semoga kalian semua mendapatkan hikmah dan mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan, dan serta tidak lagi terjerumus dengan hal-hal yang negatif ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang selalu positif untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk semua masyarakat ya. Ridwan, pertanyaan terakhir dari Kak Eja, kesuksesan menurut seorang Ridwan? Kesuksesan menurut seorang Ridwan, menurut aku kesuksesan itu ketika aku sudah bisa mencapai apa hal-hal yang aku inginkan, dan yang paling penting aku bisa mencukupi keluarga. Itu sukses buat Ridwan. Ya. Bisa diterima. Jadi buat kalian semua, terima kasih sekali lagi Ridwan, semoga sehat selalu. Amin. Semoga apapun yang mau dicapai tahun 2022 diberikan kelancaran. Amin. Kesehatan, dan tidak lagi berpikiran negatif-negatif, ya kan? Harus bangkit, harus jadi sosok Ridwan yang kuat untuk keluarga, untuk fans, untuk semua orang yang mensupport Ridwan selama ini. Semoga buat orang-orang negatif tahun 2022 positif ya. Biar di karantina. Beda dong. Amin. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Reza Talk episode kali ini. Dengan spesialnya Eja memboyong Ridwan naik bahu, juara 4 Lida 2018 ya. Semoga hal-hal yang bisa kalian serap, harus kalian serap, dan yang baik-baik jangan, ataupun semua isi dari konten ini Eja nggak bersedia, sangat-sangat tidak bersedia kalau kalian menggunakannya sebagai konten nyinyir ya. Jadi terima kasih juga buat tempat Eja hari ini, buat Either Cafe, thank you so much buat tempatnya dan semua hidangannya yang luar biasa. Makan minumnya belum dimakan sama Wan, ya kan? Buat kalian semua sekali lagi ingetin yang ada di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, kalian kalau butuh tempat yang cozy, tempat yang keren, tempat yang makanannya lezat-lezat, enak-enak, semuanya ada di Either Cafe di daerah Tanjung Duren. So nanti Instagramnya Eja cantumin di sini. Jadi terima kasih buat semuanya yang udah nonton, sehat selalu, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen ya. Buat semua Ridwan Nation wajib bikin geger, oke? Thank you, jangan kemana-mana dan tetap stay tune di Reza Talk dan di channel YouTube-nya Reza Zakaria, karena pasti akan ada bintang tamu yang spektakuler, sespektakulernya Ridwan Naibau. Thank you so much, bye-bye.